Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru ala taufiqihi wa amtinanih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awal kalam, mari kita tidak bosan-bosan selalu bersyukur dengan ucapan alhamdulillah, yang mana kita pada siang hari ini masih Allah beri taufik pertolongan sehingga kita bisa melangkah, bisa salat sunnah, bisa berwudu di dalam masjid yang kita cintai ini. Kemudian juga salawat dan salam tidak bosan-bosan juga kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yang telah memberikan nilai-nilai kehidupan yang baik, dengan harapan kehidupan kita ini afiah, bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit kultum yang ingin sampaikan pada kesempatan yang mulia ini adalah tentang suatu ibadah, suatu amalan yang kecil tapi manfaatnya luar biasa, dan perbuatan ini atau ucapan ini bukan hanya diucapkan oleh manusia saja tapi seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal baqiyatus shalihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan amalan-amalan baqiyatus shalihat itu lebih baik di sisi Tuhanmu daripada pahala dan angan-angan. Di antara baqiyatus shalihat tersebut adalah tasbih, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensucikan dirinya sendiri di dalam Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dikatakan, Subhana rabbika rabbil izzah amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, yang Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka sifatkan, dari apa yang mereka ucapkan. Allah tidak mengambil anak, Allah tidak mempunyai anak seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, tidak punya ayah, tidak punya istri, tidak punya anak. Mattakhadallahu min waladi wa ma kana ma'ahu min ilah. Idzal la dhahaba kullu ilah. Jika banyak Tuhan-Tuhan, maka setiap Tuhan akan membuat ciptaannya. Tuhan ini buat ciptaan, Tuhan ini buat ciptaan. Maka apa yang akan terjadi? Wala ala ba'dhum ala ba'd. Maka sebagian yang lain akan mengalahkan sebagian yang lain. Masa ada Tuhan yang kalah? Ini kan tidak mungkin. Maka logika yang benar adalah pasti Tuhan itu hanya satu. Kaum muslimin rahimakumullah, dan juga di dalam Al-Qur'an itu ada 7 surat yang dibuka dengan tasbih. Subhanallah, yusabbihu lillah, sabbihisma rabbikal a'la, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Ada 7 surat. Yang mana tasbih ini bermaksud kita mensucikan Allah dari segala sifat-sifat yang tidak layak. Allah tidak mungkin tidur, tidak mungkin letih, tidak mungkin ngantuk, tidak mungkin punya anak, tidak mungkin punya bapak, tidak mungkin hal-hal yang mengurangilah. Kalau kita manusia sifatnya tidak sempurna. Jadi dengan tasbih-tasbih tersebut kita mensucikan Allah dari yang tidak layak, yang punya aib, yang tidak kekurangan, sekaligus kita menetapkan sifat kesempurnaan bagi Allah Azza wa Jalla. Itu arti tasbih. Maka alam ini, kata Al-Quran, bertasbih. Semua yang di langit, matahari, bulan, bintang, para malaikat, dan semua yang di bumi, manusia, hewan-hewan, pohon-pohon, bahkan atom, proton dan neutron, apalah namanya itu, semuanya bertasbih. Ini berulang kali dikatakan Al-Quran, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihin. Semuanya bertasbih, tapi kita aja yang tidak paham. Kita manusia yang tidak paham. Jadi kalau kita ingin mikir, berarti sekeliling kita ini, kalau kita ingin diperdengarkan oleh Allah, dikelilingi oleh tasbih. Maka ucapan-ucapan yang kotor itu kalah, ya. Dalam ayat surat Yasin yang sering kita baca,
bahwasanya bulan tidak akan mendahului matahari tidak akan mendahului bulan, dan semua mereka itu bertasbih. Atau dalam terjemahan Al-Quran semuanya beredar di rotasinya. Wa kullum fi falaki yasbahun. Jadi cara kerja dan fitrah alam ini memang berputar dalam artian bertasbih. Begitu juga dengan para malaikat. Para malaikat yusabbihuna al-lail wan nahar, pagi petang, tiap detik mereka bertasbih, la yafturun, mereka tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti. Bahkan malaikat yang pemikul arasy yusabbihuna bihamdi rabbihim, kerjanya bertasbih. Di samping kerjaan yang berat, kerjanya bertasbih. Dan tasbih ini juga merupakan syiar para wali, orang-orang soleh, para nabi, para rasul, ya kan? Syiar mereka, simbol mereka. Nabi Musa contohnya ketika diutus menjadi rasul dan ditugaskan untuk berdakwah kepada Fir'aun, permintaan Musa, ya Allah, tolonglah kasih saya ini teman, kasih saya kawan supaya yang membantu saya untuk banyak berzikir, banyak bertasbih, kay nusabbihaka katsira. Begitu juga Nabi Yunus, ketika dia letih berdakwah, ngajak orang buat baik, masyarakat tidak mau, ngajak menyembah Allah, masyarakat cemeh. Ya mungkin ada sifat manusiawinya, akhirnya Nabi Yunus pergi. Singkat cerita kan dia masuk kapal, ditelan oleh ikan, 40 hari di dalam perut ikan itu. Nabi Yunus bertasbih kerjanya. La ilaha illa anta subhanak, maha suci engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kata Allah dalam surah As-Saffat, kalaulah Nabi Yunus itu bukan orang-orang yang rajin bertasbih, falaula annahu kaminal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka Nabi Yunus itu sampai hari kiamat tetap di dalam ikan itulah. Artinya tasbih ini penyelamat. Tasbih ini penyelamat. Jadi tidak semua kita mampu bersedekah, tidak semua kita mampu untuk ngajar, bangun masjid, bantu orang. Tidak semua kita bisa bangun pesantren, sholat, tahajud tiap malam, puasa, tapi tasbih ibadah yang hanya ditujukan hanya kepada Allah, dia ringan di lisan tapi berat timbangannya. Kalimatani, kata Rasulullah, ada dua kalimat, khafifatani, ringan, khafifatani ala lisan, ringan di lidah, tapi saqilatana fil mizan, berat di timbangan, di mizan nanti. Habibatani ilar rahman, tapi sangat dicintai oleh yang maha rahman, itu Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Jadi kalimat ini ringan tapi berat timbangannya. Atau dalam hadis yang lain, subhanallah walhamdulillah tamla'u ma bainas samawati wal ardh, memenuhi langit dan bumi ini. Penuh langit dan bumi ini. Hari. 3 hari Nabi Zakaria ada bisa bicara. Oh, berarti Yunyan istri saya akan hamil. Namanya lah dikasih sekaligus, namanya Yahya. Dia 3 hari tidak bisa berbicara, tapi hanya bisa bertasbih. Nabi Zakaria. Juga Nabi Isa nanti. Ketika hari kiamat nanti Nabi Isa, wahai Isa, a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah, engkau yang kata kepada manusia ini saya ibu engkau dan engkau sebagai Tuhan. Kata Nabi Isa, tasbih Nabi Isa, subhanak, tidak ya Allah, maha suci engkau. Bukan saya mengatakan itu. Jadi masya Allah, tasbih ini merupakan amalan yang luar biasa yang bisa dilakukan oleh semua orang. Orang biasa, orang kaya, orang miskin, pejabat, semuanya lah. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ditanam satu pohon di surga. Maka kata Umar bin Khattab berpegang, alaikum bidzikrillah fa innahu syifa. Jadi menyebut Allah ini obat. Tapi menyebut manusia duduk sini berbicara tentang manusia itu penyakit. Penyakit itu obatnya itu tadi dengan tasbih. Allah mentasbihkan dirinya sendiri, para malaikat, para nabi, bahkan seluruh aktivitas Rasul itu tasbih. Ruku, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal azim. Sujud, subhana rabbiyal a'la. Sudah salat, subhanallah. Naik kendaraan, subhanalladzi sakharana hadza. Turun ke bukit, subhanallah.
sebelum tidur, subhanallah. Jadi tasbih ini masya Allah energi panjang lah ya. Jadi juga Fatimah pernah ngeluh tuh, ya Rasul, Bapak saya ini sibuk lah. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, tasbih ini adalah sebuah energi yang mensucikan hati kita, yang bisa menenangkan hidup kita, dan manfaatnya sangat besar dan luar biasa yang bisa kita lakukan oleh kita semua. Itulah yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.